Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devia Fitriani Sudarto dengan NIM 418190005 dari kelas IK 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan komunikasi pembangunan. Pembangunan merupakan hal yang diinginkan oleh seluruh masyarakat yang tinggal di sebuah negara. Melalui pembangunan juga, negara dapat semakin maju dan berkembang. Ada banyak jenis pembangunan dalam sebuah negara. Namun, yang paling jelas terlihat adalah pembangunan infrastruktur. Menurut konsep yang dikemukakan oleh Rostow, kemajuan sebuah negara dalam pembangunan dilihat dari tingkat keberhasilan ekonominya, yaitu akumulasi modal yang berjalan beriringan dengan peningkatan tabungan dan investasi. Konsep yang dikemukakan Rostow sejalan dengan keadaan Indonesia pada tahun 1960-an. Karena pada tahun tersebut Indonesia sedang gencar-gencarnya melangsungkan pembangunan infrastruktur oleh Presiden Soeharto. Hingga akhirnya Indonesia mengenal Presiden Soeharto sebagai Bapak Pembangunan Indonesia. Pendekatan komunikasi untuk tujuan pembangunan yang berlangsung belum memberi ruang bagi tumbuhnya sinergi peran dan fungsi komunikasi. Kenyataan ini telah menimbulkan persoalan serius dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Paradigma dominan pembangunan yang berlangsung sejak tahun 1950 sampai tahun 1970-an ikut mempengaruhi penggunaan pendekatan komunikasi. Akibatnya, dalam banyak hal tidak bisa dihindari, paradigma tersebut menjadi ciri pendekatan komunikasi pembangunan. Pengaruh dan paradigma tersebut terlihat pada penggunaan model komunikasi yang vertikal sebagai suatu proses mekanistik sebagaimana teori komunikasi Shannon dan Weaver. Secara langsung atau tidak, sadar atau tidak, penggunaan model ini telah mewarnai pendekatan komunikasi pembangunan. Pembangunan model komunikasi satu arah atau linear harus bergeser ke model komunikasi partisipatoris, yakni struktur komunikasi horizontal yang dua arah. Dengan demikian, bentuk dukungan pendekatan komunikasi dua arah terhadap pembangunan merupakan prasyarat terbentuknya interkoneksitas multi-stakeholder di antara aspek-aspek yang terlibat dalam proses komunikasi pembangunan. Yang selanjutnya ada potret paradigma komunikasi pembangunan. Pembangunan begitu kuatnya media massa saat itu membuat Daniel Lerner tahun 1958 terdorong melakukan penelitian yang mendalam tentang efek media massa dalam masyarakat. Hasil pengamatan yang dilakukannya menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara petunjuk media massa dan perkembangan sosial ekonomi serta politik pada suatu negara. Dengan kata lain, ia menunjukkan bahwa media massa digunakan sebagai perantara dan petunjuk modernisasi dalam masyarakat. Mengomentari potret paradigma komunikasi dalam pembangunan dewasa ini tentunya tidak akan lepas dari paradigma dominan pembangunan, yang pemikirannya didasarkan pada teori modernisasi, teori ketergantungan, dan teori sistem dunia. Namun, kenyataannya teori-teori tersebut dianggap gagal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan menggunakan ketiga teori tersebut, paradigma pembangunan diformulasikan dengan pendekatan dari atas ke bawah atau top-down, pusat pinggiran, atau dari negara maju ke negara miskin yang cenderung satu arah atau linear. Asumsinya, dengan kemajuan teknologi, dengan mendorong arus vertikal, dan menekankan pembangunan ekonomi. Pada tingkat ini, pembangunan didefinisikan sebagai proses perubahan yang dilakukan oleh sumber-sumber yang memiliki otoritas, kekuasaan, dan dukungan finansial. Kondisi ini membawa konsekuensinya pada munculnya ketergantungan pada sumber-sumber resmi seperti pemerintah atau negara. Dalam banyak referensi, situasi ini sering disebut dengan globalisasi atau neoliberalisme. Model pembangunan yang ada terpola sesuai keinginan sumber resmi, tidak menyediakan ruang diskusi kepada masyarakat atas persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, tidak memiliki otoritas untuk melakukan perubahan kehidupannya. Akibatnya, masyarakat semakin terpojok dalam kehidupan dan pergaulan sosialnya. Secara langsung atau tidak, pendekatan komunikasi dalam usaha perubahan sosial akhirnya menganut model komunikasi satu arah atau linear dan menganut struktur hierarki. Dalam model komunikasi satu arah atau linear, media massa dianggap memainkan peran penting dalam pendekatan pembangunan, khususnya dalam penyampaian pesannya yang persuasif dan informatif dari pemerintah kepada masyarakat. Komunikasi massa dianggap akan menjadi kekuatan ampuh dalam pembangunan.
para ahli komunikasi pada saat itu mengakui pendekatan media massa sebagai sarana menciptakan iklim kondusif bagi terlaksananya pembangunan dengan indikator penyebaran pesan pembangunan. Ada kritik pendekatan mekanistik media massa. Kritik yang dikemukakan oleh Sultana Kripendov misalnya menganalisis perkembangan media massa di negara maju dan dunia ketiga. Media massa di Amerika telah diabaikan pemirsanya karena tidak menarik dan berbahaya bagi kehidupan sosial. Artinya media massa di Amerika sedang mendapatkan banyak kritik. Para peneliti media di Amerika menunjukkan bahwa media hanya memperkuat dan keyakinan yang sudah ada sebelumnya. Hal ini sungguh berbeda dengan pendekatan komunikasi pembangunan yang mengklaim bahwa media akan membawa perubahan-perubahan besar. Dalam perkembangan selanjutnya, fungsi media massa mengalami distorsi kepentingan antara nilai-nilai idealis dan nilai-nilai faktual, serta antar informasi yang layak dan informasi yang khayali atau imajiner. Pada batas ini, media massa memunculkan persoalan baru yang lebih mempresentasikan budaya massa yang merupakan hasil produksi negara maju ketimbang aspek pendidikan bagi masyarakat. Berdasarkan kenyataan ini, posisi komunikasi dalam pembangunan menjadi kehilangan peran bersifat satu arah sehingga memicu munculnya jurang pemisah antara pemerintah dan masyarakat. Komunikasi dalam hal ini dipandang tidak lebih sebagai penerus informasi yang bersifat mekanistik tanpa memikirkan karakteristik masyarakatnya. Suatu bukti yang tidak terbantahkan akibat dari perspektif tersebut, yaitu masyarakat mengalami keterbelakangan dalam pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan. Dan yang terakhir ada pendekatan komunikasi partisipatoris. Asumsi pendekatan partisipasif ini memandang masyarakat sebagai penerima informasi, memiliki kemampuan untuk membangun dirinya dan lingkungannya dengan segala potensi yang ada, baik aspek ekonomi, sosial budaya, maupun politik. Di sini, ruang dan peluang masyarakat untuk terlibat cukup penuh dan cukup terbuka sehingga memegang posisi sentral dalam melakukan perubahan demi keberhasilan pembangunan. Pendekatan partisipasif tersebut berlandaskan semangat kebersamaan atau togetherness communality dalam menartikulasikan dan mengekspresikan sesuatu dalam pikiran, sikap, dan tindakan, termasuk cara-cara memecahkan masalah bersama. Konsepsi kebersamaan tersebut menentukan tujuan proses komunikasi sehingga pihak yang terlibat mempunyai kesempatan mempertukarkan dan merundingkan makna pesan atau exchange and negotiation of meaning, menuju keselarasan dan keserasian makna bersama. Dalam pendekatan partisipatoris, semuanya permasalahan yang dihadapi merupakan masalah bersama. Karena aktivitas komunikasi terjadi dalam ruang publik atau public space, maka kemungkinan setiap orang dapat melakukan akses informasi dan dialog terbuka secara merata. Sekian presentasi dari saya mengenai pendekatan komunikasi pembangunan sosial. Mohon maaf bila ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.